Welcome to my channel, Just Mami Traveling with Imagination. Bab 11, melarikan diri. Waduh, gimana ini? Tanya Ira. Ini kali pertama Ira menghadapi situasi seperti itu, sehingga ia cukup panik dan ketakutan. Ayo kabur, ajak Lika. Ia langsung menarik tangan Ira dan Bian. Akhirnya Ira dan Bian refleks mengikuti Lika. Mereka sadar tidak mungkin menghadapi orang yang membawa parang hanya dengan tangan kosong. Apalagi orang tersebut sedang marah. Kesini, ajak Lika. Ia ingin membawa Bian ke markasnya melalui jalan pintas. Sebagai pribumi, Lika sudah hafal betul wilayah tersebut. Bian menoleh ke belakang. Orang itu pun semakin dekat. Ikuti aku, ajak Bian. Bukan pengecut. Jika hanya sendiri, mungkin bisa saja Bian nekat. Namun saat ini ada Ira. Ia khawatir Ira akan terluka oleh orang tersebut. Ia mengajak Ira dan Lika untuk bersembunyi ke tempat rahasianya. Tempat ini tertutupi oleh rumput, sehingga orang awam tidak akan mengetahuinya. Kita sembunyi di sini, ucap Bian. Ia tahu Ira tidak bisa berlari, sehingga ia khawatir Ira akan kelelahan jika harus berlari dalam jarak yang jauh. Mereka berusaha mengatur napas sepelan mungkin. Posisi tempat bersembunyi yang cukup sempit membuat mereka harus berdempetan. Kondisinya cukup gelap, sehingga Ira tidak sadar bahwa yang ada di sampingnya adalah Bian. Bentuk tempat bersembunyi mereka seperti sebuah batu besar, membuat mereka terpaksa harus berjongkok karena tingginya tidak setinggi tubuh Ira dan Bian. Mana orangnya? Pekik bapak yang membawa parang itu. Ia sedang mabuk sehingga berani mengejar Bian. Tadi mereka berlari ke sini, bapak, ucap anaknya. Bian yang masih menggenggam tangan Ira itu dapat merasakan getaran. Ia pun menoleh ke arah Ira, sehingga wajah mereka hanya berjarak beberapa senti. Jangan khawatir, mereka tidak akan mengetahui tempat ini, bisik Bian. Dek. Ira menelan salivanya kala merasakan embusan napas Bian. Ia bahkan dapat merasakan gerakan bibir Bian yang hampir menyentuh bibirnya. Bian pun menelan saliva. Ia baru sadar bahwa wajah Ira tepat berada di depan wajahnya. Mereka yang sedang bersembunyi jadi salah tingkah. Sepertinya mereka sudah pergi, ucap Lika. Beruntung kondisi di dalam sana sangat gelap. Hanya ada 2 titik lubang untuk mengintip keluar. Namun lubang tersebut terhalang oleh rumput, sehingga cahaya tidak masuk melalui celah tersebut. Ayo kita keluar, ajak Bian. Ia tidak tahan berdekatan dengan Ira terlalu lama. Bian mengangkat penutupnya, kemudian mereka keluar satu persatu. Aman om, ucap Lika. Ia yakin mereka semua sudah pergi. Syukurlah, ucap Bian sambil menoleh ke arah Ira. Namun mengingat kekonyolan tadi, akhirnya mereka tertawa. Hahaha, kamu kenapa lari? Aku kira kamu berani, tanya Ira. Ia berusaha mencairkan suasana dan pura-pura tidak terjadi sesuatu di antara mereka. Loh, aku kan takut kamu terluka. Kalau bawa pistol pasti sudah pasti tadi aku hadapi dia, jawab Bian yakin. Lika tersenyum melihat mereka. Tante, bapak itu sedang mabuk. Dia bisa melakukan apa saja tanpa memikirkan nyawa orang lain, ucap Lika. Oh ya? Ira tak menyangka akan separah itu. Ia pikir akan selesai hanya dengan dibicarakan secara baik-baik. Terus kalau nanti dia datang lagi, gimana dong? Tanya Ira. Ia jadi khawatir pada Bian. Ya sudah, kalau begitu lebih baik kita ke markas dulu. Kamu ikuti aku. Aku mau ambil senjata. Semoga nanti dia sudah tidak mabuk, jadi bisa diajak diskusi, ajak Bian. Ia ingin mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Dengan begitu setidaknya orang tersebut tidak akan berani mendekat karena ia bisa tembak dari jauh-jauh jika nekat. Mereka terpaksa berjalan ke arah markas. Bian mengajak Ira karena khawatir jika meninggalkan Ira sendirian. Mereka pergi melalui jalan pintas yang ditunjuk oleh Lika tadi. Bian pun sudah biasa melalui jalan tersebut.
jika sedang berpatroli. Saat sedang di jalan, Bian merasa ingin buang air kecil. Ia yang sudah tidak tahan pun meminta Ira dan Lika untuk menunggu sebentar. Kalian tunggu di sini ya, jangan kemana-mana, pinta Bian. Kebetulan lokasinya sudah dekat dengan markas. Namun Bian sudah tidak bisa menahan lagi. Om Komandan mau kemana? Tanya Lika. Mau ke sana sebentar. Urgent, jawab Bian. Akhirnya ia pun berjalan ke arah kali kecil yang ada di dekat sana. Kali itu merupakan aliran air dari sumber mata air pegunungan, sehingga airnya masih sangat jernih. Di salah satu sisi sungai, anak buah Bian yang sedang patroli sore itu mampir ke kali untuk meminum air. Mereka sangat suka minum air di sana, sebab airnya begitu segar dan dingin. Wah, emang mata air itu paling segar ya? Ucap anak buah Bian. Ia sangat menikmati air itu. Mereka minum menggunakan daun lebar yang sudah ditekuk sedemikian rupa hingga berbentuk seperti mangkuk. Mereka meneguk beberapa ciduk air itu, kemudian mencuci wajahnya. Saat mereka sudah selesai dan ingin kembali berjalan, mereka berpapasan dengan Bian yang muncul dari arah hulu. Sorendan, dari mana nih? Tanya anak buah Bian. Habis buang air kecil, jawab Bian santai. Kalian sedang apa? Bian balik bertanya. Perasaan anak buah Bian langsung tidak enak saat Bian mengatakan habis buang air. Kemudian mereka saling menoleh. Komandan, buang air di mana? Tanya mereka ragu. Ya di sungai lah. Memangnya di mana lagi? Sahut Bian. Sontak saja perut mereka terasa mual. Mereka sangat ingin memuntahkan air yang telah diminum tadi. Ya sudah saya duluan, ucap Bian. Siap dan, sahut mereka tegas. Bian pun berjalan ke arah Ira meninggalkan orang-orang itu. Seketika anak buah Bian langsung muntah-muntah. Hue, hue. Hahaha, makan tuh seger, ucap salah satu dari mereka yang tidak ikut minum. Sial, kamu sengaja ya? Jangan-jangan tadi kamu sudah lihat komandan di sana. Tuduh anak buah Bian yang lain. Ia sangat kesal sekaligus jijik. Sembarangan, mana ada aku lihat komandan. Aku kan serius memperhatikan kalian yang sedang menikmati kesegaran dari mata air pegunungan itu. Hahaha. Akhirnya mereka pun saling menyalahkan sambil berjalan untuk melanjutkan patroli. Tapi ngomong-ngomong, bukankah tadi komandan sudah pergi ke rumah dokter Ira ya? Iya, kenapa sekarang dia ada di sini? Gak mungkin kan dokter Ira berjalan sampai ke sini? Iyalah, rumahnya saja jauh dari ujung sana. Atau jangan-jangan mereka sedang mocok di semak-semak. Hahaha. Kamu ini kalau ngomong suka benar. Hahaha. Mereka menuduh Ira dan Bian berbuat yang tidak-tidak. Udah, tanya Ira. Udah, ayo ajak Bian. Mereka pun lanjut berjalan. Tadi aman kan? Tanya Bian. Aman kok, tenang aja, sahut Ira. Om, aku pulang ya, ucap Lika. Ia pamit saat mereka sudah berada di jalan utama. Oke, hati-hati Lika, sahut Bian dan Ira. Lika pun berlari menuju rumahnya. Dia ceria sekali ya. Ya, begitulah. Semangatnya tinggi, makanya aku suka sama dia, ucap Bian tanpa dosa. Ira langsung menoleh. Kamu suka sama dia? Tanyanya dengan wajah terkejut. Ia pikir Bian menyukai Lika sebagai wanita. Ditanya seperti itu oleh Ira, Bian pun salah tingkah. Loh, maksud aku bukan begitu. Maksud aku tuh, ya salut sama dia. Aku bangga ada pribumi yang masih semangat belajar. Jelas Bian gugup. Oh, kirain kamu naksir anak kecil, ledek Ira. Entah mengapa hatinya merasa lega. Namun, ia pun merasa konyol karena telah mencurigai anak kecil. Ya gak mungkin lah, aku masih normal. Masa naksir sama anak kecil? Kalau sama kamu mungkin, jawab Bian kelepasan. Ira terkesiap mendengarnya. Bian pun terkejut saat menyadari ada yang salah dengan ucapannya. Aku masuk dulu ya, kamu mau nunggu di mana? Tanyanya, berusaha mengalihkan pembicaraan. Ia berharap Ira tidak mendengar ucapannya barusan.
Aku tunggu di dekat pos aja, jawab Ira. Ia pun tidak ingin membahas hal itu lagi. Meski sebenarnya ia sempat GR saat Bian mengatakan kemungkinan naksir dirinya. Ya sudah, ayo ajak Bian. Mereka berjalan ke pintu masuk markas tersebut. Sorendan, sapa anak buah Bian yang sedang berjaga di pos. Melihat Bian datang bersama Ira, anak buah Bian pun senyum-senyum. Sore, tolong titip ya, jawab Bian sambil melirik ke arah Ira yang berdiri di dekat pos. Siap dan tenang aja, dijamin aman, jawab anak buah Bian sambil tersenyum. Mereka jadi berpikiran bahwa Ira adalah kekasih Bian, sebab Bian bersikap seperti itu. Bian tidak ingin berdebat, karena hari sudah mulai gelap. Ia bergegas masuk menuju kamarnya, kemudian mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Bodoh sekali aku, kenapa nggak dari kemarin aja bawa senjata? Sebenarnya aku niat jaga atau apa sih? Gumam Bian. Ia merasa konyol karena melupakan benda sepenting itu. Padahal tujuan utamanya datang ke rumah Ira memang untuk berjaga. Setelah mengambil senjata, Bian pun bergegas kembali ke pos untuk pergi ke rumah Ira. Namun ketika sedang berjalan, Bian melihat ada sepeda ontel yang memiliki boncengan. Apa aku pakai sepeda aja ya? Gumam Bian. Akhirnya ia pun mengambil sepeda itu dan membawanya. Kring-kring. Bian menekan bel agar anak buahnya membukakan pintu gerbang. Anak buah Bian pun berlari membuka pintu gerbang, kemudian tersenyum dan bicara pada Bian. Wih, biar lebih mesra ya Dan? Tanyanya. Kepo, jawab Bian sambil mengayuh sepedanya. Sebenarnya ia malu karena selalu diledek oleh anak buahnya itu. Semangat Dan, anak buah Bian semakin yakin bahwa mereka memang sudah berhubungan. Ayo, ajak Bian. Ira bingung karena Bian menggunakan sepeda. Oh iya, jawabnya. Kemudian ia berjalan mendahului Bian. Bian tersenyum melihat sikap Ira. Gimana sih, gumamnya. Kemudian ia menyusul Ira. Kamu ngapain jalan? Ayo naik, ajak Bian. Ira masih tercenung. Hari semakin gelap, kalau jalan kaki kelamaan, ucap Bian. Kemudian ia meraih tangan Ira dan menariknya agar duduk di boncengan sepeda itu. Pegangan ya, pinta Bian. Ira pun memegang pinggang Bian. Kemudian Bian mulai mengayuh sepedanya. Emang gak berat? Tanya Ira. Ia khawatir Bian tidak kuat memboncengnya. Kalau berat tinggal disuruh dorong. Canda Bian. Ih dasar. Ira pun malu jadinya. Padahal ia pikir Bian akan menggombal. Sore itu mereka bersepeda dengan suasana langit senja yang berwarna gradasi jingga keunguan. Ditambah indahnya ilalang di samping jalan, membuat momennya jadi sangat romantis. Jalan di sini bagus juga ya, ucap Ira memecah keheningan. Ya bagus, masa jalan di dekat markas dan perbatasan jelek, sahut Bian. Bukan begitu, soalnya waktu aku pertama datang ke sini, sopir yang ngantar itu bilang mobilnya gak bisa masuk sampai ke depan rumah. Jadi aku diturunin di jalan, jawab Ira. Oh ya, kok bisa? Bian terkejut mendengarnya. Itu dia, makanya waktu itu aku kesel banget. Kamu ingat gak waktu aku nyeret-nyeret koper? Tanya Ira. Oh, yang kamu marah-marah itu ya? Ledek Bian. Ih, iya, yang kamu jutek, balas Ira. Hehe, maaf, waktu itu aku lagi ada masalah, jawab Bian. Sama, aku juga. Makanya pas dijutekin, jadi kesel. Orang aku nanya baik-baik, Ira malah curhat. Kebetulan waktu itu jalan di dekat Ira diturunkan memang jelek. Namun sebenarnya masih bisa dilalui kendaraan. Akan tetapi jalan jeleknya hanya sedikit. Selebihnya jalanan mulus meski hanya dari tanah. Namun tanahnya cukup padat, sehingga jika hujan tidak akan berlumpur. Berbeda dengan jalanan di dekat markas yang sudah diaspal. Maaf, malah jadi curhat kan. Ya pokoknya waktu itu aku ditipu sama sopir. Padahal aku bayar mahal. Tapi dia malah kayak gitu. Kan lumayan juga jalan dari ujung belokan sana sampai ke klinik. Keluh Ira kesal. Kamu ingat gak nama sopirnya? Tanya Bian. Ya mana aku inget, kan aku gak kenalan sama dia. Jawab Ira polos. Iya juga ya. Kalau mukanya,
Tanya Bian lagi. Mukanya juga lupa-lupa ingat. Emang kenapa? Gak apa-apa, nanti kalau ketemu bisa kita kerjain kalau dia ingat. Biar kapok, hehehe. Hehehe, aku nggak yakin masih ingat, jawab Ira. Ia memang tidak terlalu memperhatikan wajah sopir, sebab Ira duduk di belakang. Meski begitu, ia sempat melihat wajahnya. Pemandangan di sini indah banget ya. Kayaknya di Jakarta nggak akan ada kayak gini deh, ucap Ira. Ia merasa pemandangan yang sedang ia lihat saat ini seperti lukisan. Iya, ini salah satu yang bikin aku betah di sini. Meski jauh dari mana-mana, tapi aku merasa seperti healing setiap hari, jawab Bian jujur. Iya juga ya, di sini nggak ada gedung tinggi. Adanya cuma pemandangan indah, ucap Ira. Jadi kamu betah di sini? Tanya Bian. Enggak, sahut Ira cepat. Ia sangat jujur, sehingga beberapa detik kemudian mereka pun tertawa. Hahaha, emang jarang banget ada yang betah di sini. Kalaupun ada, nggak mungkin minat tinggal di sini selamanya, ucap Bian. Ya iyalah, siapa sih yang betah tinggal di tempat terpencil, kecuali emang warga asli sini. Itu pun karena mereka belum terkontaminasi oleh glamornya kota kan. Begitulah, lebih baik seperti itu. Jadi mereka bisa tetap tinggal di sini dengan nyaman. Iya, kalau semua pindah ke kota, bisa-bisa kampung ini kosong. Hehehe. Tapi warga sini tuh unik-unik ya, ucap Ira. Unik kenapa? Tanya Bian. Unik aja. Jujur, aku sering dibikin pusing sama mereka. Soalnya mereka kalau ngejelasin keluhan itu pakai bahasa mereka sendiri. Untung ada suster yang paham. Udah gitu kadang-kadang mereka tuh ngeyel. Jadi bikin gemes deh, keluh Ira. Ya begitulah, tapi itu belum seberapa, ucap Bian sambil tersenyum. Maksudnya gimana? Tanya Ira. Biasanya ada yang lebih amazing lagi dari sekadar penjelasan beda bahasa. Nanti kamu bakal ngerasain, ucap Bian. Apa tuh? Ira sangat penasaran dengan penjelasan Bian yang tidak jelas itu. Bersambung.